Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zidan dari kelas biologi A semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang gurun ekologi umum yang diampu oleh Ibu Dewi Cahyani, MMPD. Dalam video ini, untuk memenuhi tugas UTS ekologi umum, gurun adalah salah satu wilayah yang mempunyai curah hujan yang sangat rendah, sekitar 250 meter per tahunnya. Gurun dianggap memiliki kehidupan yang sangat primitif jika dibandingkan dengan wilayah yang lainnya yang selalu basah. Gurun juga memiliki kehidupan yang sangat tersembunyi, dan sepertiga dari wilayah bumi adalah gurun. Ciri-ciri gurun yang pertama adalah curah hujan yang sangat rendah, sekitar 250 meter per tahunnya. Yang kedua, tanah selalu tandus dan kering sehingga tidak dapat menyimpan air. Yang ketiga, intensitas cahaya matahari yang sangat tinggi. Keempat, kelembapan udara yang sangat rendah. Kelima, kecepatan penguapan atau evaporasi yang sangat tinggi. Saya Fatmawati ingin menjelaskan mengenai fauna dan flora yang dapat bertahan hidup di ekosistem gurun. Mereka mempunyai karakteristik khusus untuk dapat bertahan hidup di padang pasir yang gersang dan tandus. Tumbuhan gurun atau yang biasa kita sebut sebagai xerophyta mempunyai bentuk adaptasi daun berduri sedikit stomata untuk mengurangi penguapan. Contoh tumbuhannya adalah pohon kaktus, pohon kurma, pohon aksia, pohon time, pohon bojum, pohon Pochipodium, spinifex grass, pohon zaitun. Lalu ada fauna yang mendominasi gurun. Bentuk adaptasi mereka aktif di malam hari dan pada siang hari mereka menggali tanah untuk bersembunyi. Mempunyai punuk sebagai cadangan makanan, berpori, berdarah dingin. Contoh dari fauna gurun adalah burung raja wali, ular kobra, landak bertelinga panjang, jerboa, garangan, dan kadal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Putri Yani Asya akan menjelaskan bagian mengenai keanekaragaman hayati bioma gurun. Bioma gurun sendiri adalah suatu wilayah yang tidak menerima curah hujan, atau dalam arti lain, curah hujannya ini sangat sedikit atau sangat rendah. Nah, adapun ciri-ciri dari bioma gurun yang pertama yaitu memiliki curah hujan yang sangat rendah atau sedikit. Nah, lalu yang kedua yaitu pada proses evaporasinya atau penguapannya memiliki sifat yang tinggi dan lebih cepat daripada proses presipitasinya. Yang ketiga, memiliki tingkat deflasi yang tinggi. Yang keempat yaitu memiliki perbedaan udara antara siang dan malam hari yang sangat tinggi, di mana pada siang hari udaranya berkisar 45 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari 0 derajat Celcius. Kemudian yang kelima, memiliki tanah berpasir yang sangat tandus. Kemudian yang keenam yaitu memiliki kelembaban udara yang sangat rendah. Nah, selanjutnya ada proses terbentuknya gurun. Ada dua faktor yang mendukung proses terbentuknya gurun. Yang pertama, bayangan hujan yang berasal dari pegunungan yang tinggi. Karena awan yang terbentuk dari proses daur ulang air tidak dapat mencapai daerah gurun. Hal ini karena dibatasi atau dihalangi oleh pegunungan yang tinggi tersebut. Dan oleh karena itu pula, hal ini yang menyebabkan awan segera mencair sebelum mencapai daerah ekosistem gurun. Yang kedua, yaitu pola sirkulasi besar yang berasal dari angin global, di mana airnya ini bersifat kering dan tidak membawa molekul air sama sekali. Kemudian yang selanjutnya ada jenis-jenis dari bioma gurun. Ada 4 jenis bioma gurun. Nah, yang pertama ada bioma gurun dingin. Yang kedua, bioma gurun pesisir. Yang ketiga, bioma gurun panas dan kering. Yang keempat yaitu bioma gurun semi kering. Nah, yang pertama jenis bioma gurun itu adalah bioma gurun dingin, di mana jenis bioma gurun ini identik dengan daerah tundra. Nah, apa sih daerah tundra itu? Tundra adalah suatu wilayah yang memiliki iklim yang sangat tinggi dan pada permukaannya selalu ditutupi dengan es atau salju, serta memiliki jenis vegetasi flora yang mendominasi yaitu berupa lumut maupun lichen. Nah, adapun ciri-ciri dari gurun dingin yaitu yang pertama, memiliki suhu dingin sekitar minus 57 derajat Celcius ditambah suhu maksimum pada musim panasnya 15 derajat Celcius. Kemudian yang kedua, memiliki wilayah penyebaran yaitu di sekitar Alaska, Kanada bagian utara, dan pada wilayah Siberia. Nah, yang kedua yaitu gurun pesisir.
di mana ciri-cirinya yaitu pada daerah gurun pesisir ini memiliki suhu rata-rata berkisar antara 13 sampai 24 derajat Celcius. Kemudian tanah di gurun pesisir ini bertekstur halus dan memiliki kandungan tanah yang sedang dan berpori dengan drainase yang baik. Nah, kemudian yang ketiga yaitu gurun panas dan kering, di mana gurun panas dan kering ini identik dengan padang pasir. Nah, apa sih itu padang pasir? Padang pasir adalah suatu wilayah yang memiliki iklim subtropik sampai sedang, di mana pada wilayah ini didominasi oleh banyaknya hamparan pasir. Nah, kemudian memiliki suhu udara rata-rata yang tinggi, memiliki amplitude suhu harian yang tinggi dengan curah hujan yang sangat rendah, dan memiliki penguapan yang sangat tinggi. Gurun panas dan kering ini memiliki jenis vegetasi dengan memiliki ciri-ciri diantaranya memiliki akar yang sangat panjang, kemudian memiliki daun yang kecil dan tebal, tetapi seringkali tidak memiliki daun, dan bagian tubuhnya seringkali berduri. Yang keempat, gurun semi kering, di mana gurun semi kering ini mempunyai musim panas yang cukup panjang dan kering, dan musim dingin membawa konsentrasi rendah curah hujan. Tanah di gurun semi kering memiliki fragmen yang berpasir, bertekstur sangat halus. Nah, selanjutnya ada komponen penyusun bioma gurun. Ada dua komponen, yang pertama komponen biotik dan komponen abiotik, di mana komponen biotik ini pada flora dan faunanya yang menghuni ekosistem gurun yang mampu bertahan hidup dengan pasokan air yang sangat sedikit, dengan daerahnya yang bersifat kering. Kedua, komponen abiotik, di mana komponen abiotik yang dimiliki pada ekosistem gurun ini terdiri dari angin, suhu, cahaya matahari, batu, pasir, dan keasaman pH. Nah, kemudian ada persebaran gurun. Yang pertama pada benua Amerika. Pada benua Amerika ini memiliki gurun yang bernama gurun Mojave, gurun Sonoran, dan gurun Atacama, pasir, dan keasaman pH. Nah, kemudian ada persebaran gurun. Yang pertama pada benua Amerika. Pada benua Amerika ini memiliki gurun yang bernama gurun Mojave, gurun Sonoran, dan gurun Atacama. Yang kedua, gurun Afrika, yaitu berupa gurun Kalahari, gurun Namib, dan gurun Sahara. Yang ketiga pada benua Afrika berupa gurun Simpson, gurun Victoria besar, dan gurun Sandy besar. 4 berupa benua Asia, yaitu berupa gurun Gobi, Thor, dan Arabi. Hai, perkenalkan nama saya Mariama. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pola-pola interaksi ekosistem di gurun. Ya, langsung saja. Pola interaksi yang pertama yaitu manusia menggunakan oase sebagai sumber air. Karena sangat jarang hujan turun di padang pasir, maka sumber air pun sangat terbatas. Manusia yang hidup di ekosistem padang pasir biasanya mendapatkan sumber air dengan tinggal di oase. Apa sih oase itu? Oase adalah tempat di daerah padang pasir di mana biasanya mengelilingi mata air atau sumber air sejenis. Biasanya di sumber mata air sejenis ini misalnya kolam atau danau-danau kecil. Oase juga menyediakan tempat atau habitat bagi hewan, bahkan manusia jika wilayahnya luas. Dalam interaksi ini, manusia adalah komponen biotik ekosistem, sedangkan air di oase merupakan komponen abiotik. Selanjutnya, pola interaksi yang kedua yaitu tanaman kaktus yang menyerap air. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Fatmawati, yaitu bahwa tanaman kaktus mempunyai adaptasi yang baik untuk bertahan hidup di daerah yang kering. Batang kaktus dapat menyimpan air di dalamnya. Batang kaktus dapat mengembang untuk menyimpan air. Saat hujan turun, air akan diserap dan disimpan. Dan saat hujan tidak turun atau kondisi sedang kering, air yang disimpan tadi dapat dipakai untuk keberlangsungan hidup. Selanjutnya akar. Akar dari kaktus ini menyebar, sehingga akar ini dapat mengumpulkan air dari daerah yang luas. Akar kaktus juga terletak dangkal di dalam tanah, sehingga air dapat cepat dikumpulkan oleh akar ketika hujan turun. Dalam interaksi ini, tanaman kaktus merupakan komponen biotik ekosistem, sedangkan air di dalam tanah merupakan komponen abiotik. Selanjutnya, pola interaksi yang ketiga yaitu pertambangan minyak dan gas bumi.
Pertambangan minyak dan gas bumi merupakan kegiatan ekonomi yang sangat besar yang dapat atau biasa dilakukan atau banyak dilakukan di beberapa negara dengan ekosistem padang pasir, seperti di Saudi Arabia dan di Irak. Dalam interaksi ini, manusia adalah komponen biotik ekosistem, sedangkan minyak dan gas bumi merupakan komponen abiotik. Halo, saya Nurul Anissa. Di sini saya akan menjelaskan kerusakan ekosistem gurun secara alami dan secara buatan. Yang pertama secara alami. Secara alami ini terjadi karena erosi, terjadi karena gempa bumi, dan terjadi karena hujan yang langka. Yang pertama adalah karena erosi. Nah, dampak dari erosi ini adalah degradasi lahan, sedimentasi, dan pendangkalan sungai. Nah, erosi yang berlebihan ini akan mengakibatkan kerusakan ekosistem dan kehilangan air secara serentak. Yang kedua adalah gempa bumi. Terjadinya gempa bumi dapat mengakibatkan kerusakan yang luar biasa karena flora dan fauna yang awalnya berada di ekosistem gurun menjadi tidak ada atau musnah. Maka tidak seimbanglah ekosistem gurun tersebut. Yang ketiga ini adalah hujan. Hujan ini terjadi di Gurun Atacama, Chile. Nah, gurun ini terjadi pada tahun 2015 di bulan Juni dan bulan Agustus, di bulan Maret dan bulan Agustus, dan pada tahun 2017 di bulan Juli. Nah, hujan ini mengakibatkan kepunahan massal pada spesies mikroba yang berada di sana. Yang ketiga ini selanjutnya adalah kerusakan ekosistem gurun secara buatan atau karena ulah tangan manusia. Jadi di Gurun Turkmenistan ada sebuah lubang selebar kurang lebih 100 meter yang di dalamnya terus-menerus ada api membara selama 38 tahun. Nah, itu terjadi karena awalnya Uni Soviet mengebor untuk pengeboran minyak, ternyata di bawahnya itu ada gas alam. Nah, maka setelah itu kemudian Uni Soviet membakar lubang tersebut agar tidak menimbulkan bencana yang lebih mematikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan penanggulangan kerusakan ekosistem gurun. Nah, kerusakan ekosistem gurun ini dapat dikurangi dengan upaya konservasi tanah. Konservasi tanah ini adalah pemeliharaan tanah atau perlindungan terhadap tanah secara terpadu untuk melindungi, untuk mengurangi dan mencegah kerusakan tanah dengan cara pelestarian. Nah, metode konservasi tanah ini dilakukan dengan 3 metode. Nah, metode konservasi tanah yang pertama itu adalah metode vegetatif, yaitu reboisasi. Yang kedua adalah metode mekanik, adalah semua perlakuan fisik mekanik yang diberikan terhadap tanah untuk meningkatkan kemampuan tanah, penggunaan tanah, dan yang ketiga adalah metode kimia dengan senyawa yang dapat membuat tanah menjadi lebih stabil. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya.